Kami membuka hati kami Tuhan, oleh karena kami rindu akan jamahan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kami. Berikan kami roh hikmat untuk mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 15 dimulai ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ini kita mau menggumulkan kebenaran firman Tuhan dengan tema jadilah orang percaya yang berbuah. Jadilah orang percaya yang berbuah. Bapak Ibu saudara-saudara, pada umumnya seorang petani akan merasa bahagia ketika tanaman yang ditanamnya mulai menghasilkan buah. Seorang petani akan sungguh-sungguh merawat dan memelihara tanamannya. Dan ketika waktunya sudah tiba pohon itu, tanaman itu menghasilkan buah, maka terjadilah sukacita pada petani tersebut. Sebaliknya, ketika tanaman yang ditanam oleh petani itu tidak menghasilkan buah, karena ketika petani menanam tanaman yang pada umumnya akan mengharapkan buah yang akan memberikan keuntungan kepadanya, ketika ditanamnya dan dirawatnya tidak berbuah, maka petani itu kemungkinan besar akan memusnahkan tanaman tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, kita telah mendengar dan baca firman Tuhan pada minggu ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, dan Bapakkulah pengusahanya. Apa yang mau dikatakan Yesus Bapak Ibu kepada murid-murid pada saat itu dan pada kita saat ini? Sesungguhnya Yesus adalah pokok anggur. Pokok anggur dan murid-murid bahkan kita saat ini
mau menghasilkan buah, maka ranting akan tetap melekat pada pokok anggur itu. Tidak akan mungkin ranting menghasilkan buah ketika ranting itu tidak melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus katakan kepada murid-murid pada saat itu, Yesus mau mengingatkan mereka, sesungguhnya mereka harus tetap tinggal dan menghasilkan buah. Kalau murid-murid dan kita tetap tinggal bersama pokok anggur, maka kita akan berbuah. Amin. Bagaimana mungkin ranting bisa berbuah ketika ranting ini tidak melekat kepada pokok anggur? Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, tidak akan mungkin seluruh jemaat GMI Makedonia Posisi Pindah diberkati dan menghasilkan buah dan menjadi berkat kalau kita tidak terus melekat pada Yesus Kristus. Kalau kita tidak tetap tinggal dalam Kristus Yesus, mustahil kita bisa menghasilkan buah. Ketika kita menghasilkan buah, ketika kita boleh menjadi berkat, Yesus katakan, maka kita semakin dibersihkan. Mungkin kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat mana tanaman yang paling bersih, maka kita akan lebih semangat merawat dan memeliharanya. Itu logikanya. Akan lebih kita banyakkan pupuknya, perawatannya akan lebih perhatikan, karena dia menghasilkan buah yang sangat melimpah. Tapi Yesus katakan, barang siapa yang tidak menghasilkan buah, rantingnya akan dipotong. Selain dipotong, dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api. Bapak Ibu saudara-saudara, perenungan bagi kita, ternyata ketika Yesus memberikan kita kesempatan untuk hidup, bukan sekedar hanya hidup, tetapi hiduplah menghasilkan buah. Hiduplah menghasilkan buah yang pada dasarnya buah itu boleh diberkati, memberkati setiap orang. Buah disukai semua orang. Buah diidam-idamkan semua orang. Apalagi buah yang rasanya manis. Jadi Bapak Ibu, ketika kehadiran kita boleh dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita, maka itulah sesungguhnya buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kalau kehadiran kita sebagai suami, kehadiran kita sebagai istri, kehadiran kita sebagai anak menjadi batu sandungan bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, berarti kita belum berbuah. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa merenung pada minggu ini, sudahkah aku berbuah? Sudahkah aku menghasilkan buah bagi sesama? Sudahkah kehadiranku di tengah-tengah rumah atau keluargaku boleh menjadi berkat bagi sesama? Ketika kita rindu Bapak Ibu untuk berbuah, ketika kita punya keinginan yang tinggi, yang besar untuk berbuah, Yesus katakan, melekatlah pada pokok anggur, tinggallah selalu pada pokok anggur, yaitu Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara semakin jauh dan lepas dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, yakinlah kita akan sulit untuk berbuah. Kalau kita mau berbuah, kalau kehadiran kita mau dirasakan dan dinikmati oleh sekitar kita, datanglah, melekatlah kepada Yesus sebagai pokok anggur. Amin.
selamanya pada pokok anggur, yaitu Yesus. Tetapi ketika Bapak Ibu saudara-saudara semakin jauh dan menjauh dari Kristus Yesus, maka peluang untuk berbuah juga akan semakin besar. Pilihan diberikan kepada kita pada minggu ini. Ketika kita mau menjadi ranting dan bisa menghasilkan buah, kita semakin diberkati Tuhan. Tapi ketika kita menjadi ranting dan tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong, ditebang, dan dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api yang menyala. Kalau Bapak Ibu mau hidup dan mau berusaha menghasilkan buah, melekatlah kepada Kristus, dekatlah kepada Yesus. Firman Tuhan terus memperbaharui kita. Firman Tuhan terus membersihkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan seperti nutrisi yang terus mengisi dan memperbaiki tubuh kerohanian kita. Bukan hanya tubuh jasmani yang perlu diperlengkapi. Firman Tuhan menjadi tolak ukur bagi kita. Apakah yang kita kerjakan benar atau tidak di hadapan Tuhan? Kita semua dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu tetap setia, taat beribadah, taat berseru, taat bersekutu di rumah masing-masing, maka terus kita akan diperbaharui dan kita dibersihkan di dalam nama Tuhan. Dan ayat terakhir dikatakan Bapak Ibu, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Ternyata ketika kita berbuah, itu bukan menjadi kesombongan bagi kita. Ketika kita bisa menjadi berkat dan berbagi kepada orang di sekitar kita, itu bukan menjadi kesombongan bagi kita. Kita mencatat, dengan demikian namaku dipermuliakan jika kamu menghasilkan buah. Ketika Bapak Ibu sudah menjadi berkat, maka sesungguhnya bukan Bapak Ibu yang sanjung-sanjung, tetapi Tuhanlah sang pemberi. Bukan kita yang mau disanjung-sanjung. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan yang kami lihat, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie katanya. Artinya apa? Ketika dia mau memberi, di fotonya agar dilihat orang. Ini salah kaprah Bapak Ibu. Apa yang kita beri, apa yang kita berikan dan kita bagikan, itu bukan ingin kesanjungan kita, tetapi Allah yang mau dipermuliakan melalui kehadiran dan pemberian kita. Dia melihat sesungguhnya Allah tinggal dalam kita, bukan karena kita suka pujian, bukan karena kita suka sanjungan, tetapi karena itulah menjadi murid terus bergerak dan menghasilkan buah, bukan karena kita gila pujian dan hormat. Karena memang itu sudah tugas kita, menjadi ranting dan berbuah banyak, berbuah lebat, dan buah itu pastinya dapat dirasakan dan dinikmati. Tanpa kita ceritakan apa ini kebaikan kita, orang juga akan tahu bagaimana sesungguhnya hati kita. Tahu. Tanpa kita ceritakan Bapak Ibu, di dunia sosial Tuhan tahu apa yang kita kerjakan dan pikirkan. Tadi Kristen tercatat Bapak Ibu, kalau Allah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi Allah dan sesama.
Tidak akan mungkin kita mengatakan mengasihi Allah sehingga ketika kita juga tidak mengasihi sesama manusia. Kita tercatat itu namanya dusta, pargadus. Orang Kristen yang berbuah akan berusaha dengan kekuatan yang daripada Tuhan menghasilkan buah dengan mempraktekkan kasih-Nya. Mungkin segoro hata dapat dot dena mono dilot kita pargadus doh. Kita mencatat kalau kita tidak mengasihi sesama, pargadus doh kita ini. Karena tidak akan mungkin kita tidak mengasihi sesama. Kita terus katakan aku mengasihi Allah, tetapi semua orang di sekitar rumah kita dan maksiat Tuhan itu pendusta ya. Itu tidak berbuah, itu tidak sedikit pun mencari berkat. Orang Kristen, orang percaya yang menghasilkan buah, mendengar dan mempraktekkan apa yang didengarnya, itulah buah. Jangan hanya buah untuk diri kita saja, tetapi apa yang kita dengar dirasakan dan dinikmati oleh orang banyak. Sehingga orang tidak menilai kita, sehingga orang tidak menghakimi kita. Agar kehadiran kita, ketaatan kita, dan kesetiaan kita beribadah tidak menjadi sia-sia ketika Bapak Ibu saling mengasihi. Mengasihi itu buah, mengasihi itu berkat, mengampuni itu berkat. Sehingga tepatlah firman Tuhan menjamah hati kami, menyapa hati kami yang terus akan bertumbuh dan berbuah. Kita sebagai orang tua Bapak Ibu jangan hanya perhatikan pertumbuhan jasmani anak-anak kita, perhatikan juga pertumbuhan rohaninya. Bisakah dia bukan hanya bertumbuh, tetapi bertumbuh bisa menjadi berkat ketika dia terus bertumbuh dewasa. Jangan hanya biji kita perhatikan, tetapi apakah mereka terus kita arahkan, kita tuntun dan kita ingatkan untuk tetap mengenal dan tetap tinggal percaya pada Yesus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, minggu ini kita mau melakukan firman Tuhan. Kita hidup jangan puas hanya bisa hidup, tetapi bernapas kita satu hari, satu orang terberkati, amin. Bernapas kita 2 hari, 2 orang terberkati. Jangan kita Bapak Ibu suka panjang umur sampai 80 tahun, tapi semua orang benci melihat kita. Singkat pun usia, pendek pun usia, kalau itu menjadi berkat, maka itulah yang menjadi orang percaya yang berbuah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucap kepada-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur firman-Mu telah menjamah hati kami. Kami diingatkan kembali kalau Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar dan kamilah ranting-rantingnya. Ajari kami Tuhan untuk menjadi ranting yang terus melekat pada Kristus Yesus, sehingga kami boleh menghasilkan buah yang manis, sehingga kehadiran kami dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Ketika kami sudah bisa menjadi berkat dan menghasilkan buah, nama Tuhanlah yang dimuliakan. Ajari kami Tuhan untuk terus menjadi pribadi yang rendah hati. Semakin banyak kami berbuat baik, semakin kami banyak menolong orang lain. Ajari kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan yang tetap tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ke depan Jemaat GKI Makedonia Posasi Pinggan akan melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan melindungi dan bersama dengan kami, dan ajari kami untuk mengandalkan Tuhan melakukan setiap pekerjaan dan usaha kami. Dan ingatkan kami kembali untuk boleh datang pada minggu yang akan datang melalui pertolongan Roh Kudus
Kudus, sehingga kami dapat mengucap syukur, memuji bagaimana karya Tuhan dan anugerah Tuhan boleh senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.